Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, profesional muda, kita lanjutkan lagi ya. Tips bagaimana memimpin generasi milenial yang bersumber dari buku saya Lead or Leave It. Di edisi yang lalu sudah kita bahas satu tips yang pertama dari 4 tips. Nah, sekarang kita bahas tips yang kedua. Oke, dan selalu ingat ya teman-teman, saya bahas ini tips ini dari lokasi yang sangat cozy sekali, yang mantap sekali, cocok sekali buat Anda ya yang melewatkan waktu akhir pekan di Rizky Bistro Cafe yang berlokasi di Janggelan Sentul City, Bogor. Baik, kita lanjut saja ya sekarang, yaitu keahlian yang harus Anda miliki atau tips yang kedua adalah modifying ideas atau memodifikasi ide. Di edisi yang lalu, seorang leader wajib memiliki kemampuan mendorong ide atau encouraging ideas. Nah, sekarang Anda wajib mendorong ide tersebut dan memodifikasinya. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus memodifikasi dan mengapa keahlian ini sangat penting? Kita harus cek apakah semua ide-ide dari anggota tim, khususnya tim milenial, dari kalangan milenial selalu positif, selalu cocok? Belum tentu. Ya, karena mereka orang sangat inovatif dan kreatif, kadang-kadang ide mereka sedikit banyak kurang sesuai dengan peraturan atau SOP. Nah, sebagai leader, Anda sekali lagi ya, seperti mana di edisi yang lalu, tidak diwajibkan dan sangat tidak dianjurkan untuk menghakimi atau menghina atau mengomentari ide tersebut secara kasar. Yang harus kita lakukan adalah memodifikasinya, jadi bukan menghilangkannya. Tujuan dari tips yang kedua ini teman-teman adalah supaya teman-teman milenial ini tetap bersemangat menyampaikan idenya, ya, kreativitasnya dan inovasinya kepada Anda sebagai leader. Yang kedua adalah tetap termotivasi bergabung dengan kita. Yang ketiga, mereka tetap kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah menjaga harkat derajat martabat mereka bersama Anda. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara memodifikasi ide? Yang kedua yang harus kita bahas teman-teman di sini adalah dua teknik ya sebenarnya untuk mengubah atau modifikasi ide. Yang pertama adalah Anda wajib ya minta dengan sopan dan santun dan juga tulus ya kepada anggota tim tersebut untuk menyampaikan ide dan menganalisis serta mengevaluasi ide tersebut. Apakah ide-ide itu cocok atau apakah ide-ide itu sesuai ya. Jadi ingat, milenial ingin dilibatkan. Ya, mereka tidak ingin hanya sekedar disuruh. Oleh sebab itu langkah yang pertama ini penting sekali. Ya, Anda ketika memodifikasi ide adalah buat mereka berpikir. Caranya bagaimana? Dengan pertanyaan. Menurut kamu idenya bagus nggak? Kalau dibandingkan dengan SOP, menurut kamu kemungkinannya seperti apa? Kalau kita dengan tujuannya seperti ini, kira-kira ide tersebut cocok nggak? Dan lain sebagainya. Jadi buat mereka berpikir. Ya, yang kedua, ya ketika mereka berpikir, menganalisis idenya dan mengevaluasi idenya, berikan dukungan pada hal-hal yang memang bagus, yang memang inovatif dan kreatif, dan hal-hal yang memang sesuai dengan peraturan atau SOP dari perusahaan. Nah, ini penting supaya para milenial tersebut bisa berpikir, ya bisa menganalisis, oh ternyata dari sekian ide-ide saya, ini loh ide yang paling cocok dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan aturan, tanpa melabrak aturan, tetap kreatif dan inovatif. Baik teman-teman, jadi itu ya tips yang kedua, yaitu memodifikasi ide ya, atau bahasa Inggrisnya adalah modifying ideas. Yang pertama adalah encouraging ideas atau mendorong ide, yang kedua adalah memodifikasi ide. Dan tadi sudah saya katakan ada dua cara memodifikasi ide. Yang pertama adalah buat mereka berpikir, mengevaluasi dan menganalisis idenya. Yang kedua, Anda wajib memberikan dukungan pada hal-hal penting, aspek-aspek dari ide tersebut yang sesuai dan cocok dengan SOP dan mendorong kita mencapai tujuan bersama. Dengan teknik yang kedua ini, saya yakin teman-teman Anda akan sukses memimpin para milenial dan mereka tetap bersemangat, termotivasi bergabung sebagai anggota tim Anda. Oke, itu edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.